Utang itu bukan cuma masalah uang, tapi masalah kemanusiaan. Dan Islam sudah paham ini jauh sebelum ekonomi modern muncul. Kalau kamu masih berpikir utang cuma soal bayar-membayar, kamu perlu tahu cerita ini. Umur 35-44 biasanya kita mulai serius mikirin keuangan, cicilan rumah, biaya anak sekolah, sampai modal usaha. Tapi pernah nggak kamu ngerasa, kenapa sistem utang kayak jerak terus? Kok makin kita kerja keras, malah makin tenggelam? Di titik ini, banyak pria ngerasa gagal, padahal mereka cuma terjebak sistem. David Graeber, seorang antropolog, nulis buku fenomenal. Dia bilang, utang itu bukan sistem alami manusia. Dulu, masyarakat hidup dengan prinsip mutual aid, saling bantu tanpa catatan pinjam-meminjam berbunga. Tapi seiring waktu, utang jadi alat kekuasaan. Dalam sejarah, utang sering dipakai buat mengendalikan rakyat kecil. Bahkan, banyak perbudakan dimulai karena utang. Pandangan Islam, utang itu beban dunia akhirat. Nah, yang menarik, Islam udah sadar dari awal kalau utang berbahaya. Nabi Muhammad bersabda, ruh seorang mukmin akan tergantung dengan utangnya sampai utang itu dibayar. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Bahkan dalam hadis lain, Nabi nggak mau mensolatkan jenazah yang masih punya utang, kecuali ada yang bersedia melunasinya. Islam mengatur utang dengan akhlak dan keadilan. Dalam Islam, utang itu boleh, tapi nggak boleh ada riba. Harus dicatat, dianjurkan memberi kelonggaran kalau si peminjam susah bayar. Dan jika orang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia lapang. Surah Al-Baqarah ayat 280. Ini menunjukkan Islam bukan anti utang, tapi pro keadilan. Islam ngelihat utang bukan dari sisi ekonomi doang, tapi sisi ruhiyah dan sosial. Yang bikin merinding, pandangan David Graeber ternyata sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sama-sama menolak utang jadi alat penindasan. Sama-sama melihat pentingnya saling bantu tanpa mengeksploitasi. Bedanya, Islam udah ngajarin itu sejak 1400 tahun lalu. Kalau kamu sekarang lagi berjuang lepas dari utang, ingat, kamu bukan gagal, kamu cuma hidup di sistem yang gak adil. Dan Islam datang bukan buat nambah beban, tapi buat kasih solusi, kasih harapan.